Baik, sebelumnya dokter boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baiklah, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Dr. Regina. Saya kerjanya di Puskesmas Pian Raya, Kabupaten Musirawas. Oke, di sini langsung saja saya bertanya ya dok. Yang pertama, apa sih pengertian dari DBD itu? Jadi DBD itu adalah demam berdarah dengue, kepanjangannya itu adalah sebuah penyakit yang ditularkan oleh virus dengue, di mana yang penularannya itu melalui gigitan nyamuk. Jenis nama nyamuknya itu nyamuk Aedes aegypti. Oke. Lalu bagaimana ciri-ciri orang yang terkena penyakit DBD ini? Untuk ciri-ciri orang yang terkena penyakit DBD itu mungkin ininya ya, gejalanya ya. Yang pasti pertama itu ada demam, demam. Kan namanya DBD, demam berdarah. Jadi pertama itu ada demam. Terus selanjutnya kalau dilakukan pemeriksaan rampelit itu pemeriksaan fisik. Nanti ada merah-merah, bintik-bintik merah atau biasa disebut peteki. Terus selanjutnya kalau dilakukan pemeriksaan laboratorium itu trombositnya itu rendah, trombositnya itu turun gitu. Tapi kalau dia udah parah DBD-nya, ada gejala yang lebih parah lagi, itu ada perdarahan, manifestasi perdarahan seperti perdarahan gusi, terus mimisan dan sebagainya. Itu kalau udah parah ya, tapi yang pasti gejala pertamanya itu demam. Terus pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara pencegahan atau cara menanggulangi penyakit DBD ini? Untuk pencegahan penyakit DBD itu sendiri, ada kan yang sering didengar 3M ya, atau 3M+. M yang pertama itu menguras bak mandi minimal seminggu sekali. M yang kedua itu menutup tempat penampungan air. M yang ketiga itu mengubur barang bekas, 3M-nya. Kemudian plusnya itu dengan seperti menggunakan kelambu, menyemprot obat pembasmi nyamuk atau serangga, menggunakan lotion anti nyamuk. Terus fogging, jangan menggantung pakaian terlalu lama itu, dan menghindari bepergian ke daerah endemis DBD gitu. Baik, terima kasih atas informasi yang telah diberikan oleh Dr. Regina. Oke, sama-sama. Dari mata pelajaran biologi mau bertanya tentang penyakit Ebola. Penyakit Ebola itu apa ya? Penyakit Ebola itu penyakit yang disebabkan oleh virus, namanya virus Ebola. Terus penularannya gimana? Jadi penularannya bisa melalui darah, bisa melalui cairan tubuh. Kalau cairan tubuh bisa air liur, ludah, ya, dan bisa juga kalau kita bersentuhan langsung dengan orang yang kena sakit Ebola. Terus pencegahannya gimana? Pencegahannya adalah kita tidak boleh bersentuhan langsung dengan orang yang menderita penyakit Ebola. Makanya biasanya kalau sudah terdeteksi penyakit Ebola, pasien itu akan dimasukkan ke ruang isolasi, dan kita yang menanganinya harus memakai alat pelindung diri atau APD. Ya, makasih ya Pak. Ya, sama-sama. Cara penularan COVID-19 itu Pak? Cara penularan COVID-19 itu dari percikan atau droplet ya bahasa ininya, dari droplet orang yang sedang batuk, bersin, orang yang terinfeksi COVID itu. Jadi menularkan ke orang yang tidak terinfeksi COVID gitu. Baik dok, terima kasih atas informasinya. Sekian video dari saya Yukapkan. Terima kasih. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here but you're not, 'cause the drinks bring back all the memories of everything. Selamat sore Kak. Selamat sore. Saya Sinta, saya dari kelas 10B dari SMA ya di Lubuk Linggau. Maaf mengganggu waktunya, saya ingin mewawancarai Kakak. Boleh. Oke, boleh Kakak memperkenalkan diri Kakak terlebih dahulu? Ya, perkenalkan nama saya Wirta. Saya berprofesi sebagai perawat di Rumah Sakit Caritas Palembang. Silakan, apa yang mau ditanyakan? Saya ingin bertanya mengenai penyakit DBD. Apa sih DBD itu, Kak? DBD itu adalah penyakit yang ditularkan oleh nyamuk yang biasanya terjadi ketika musim hujan. Biasanya nyamuk itu hidup di genangan-genangan air dan tumbuh, kemudian
kemudian bertelur, kemudian berkembang biak, kemudian bisa menularkan penyakitnya melalui gigitannya. Oh, jadi setelah kita terkena gigitan nyamuk, kita terkena penyakit DBD. Bagaimana sih cara menanggulanginya? Biasanya kalau orang terkena penyakit DBD, sebaiknya langsung saja berobat ke dokter atau ke rumah sakit atau ke pelayanan kesehatan terdekat. Dan bagaimana cara mencegah penyakit DBD? Mencegah penyakit DBD itu salah satunya dengan memberantas tempat hidup atau berkembang biaknya penyakit atau nyamuk yang dapat menyebabkan penyakit DBD tersebut. Salah satunya bisa dengan memberantas sarang nyamuknya biasanya dengan menggunakan 3M, menutup, mengubur, menguras, kemudian melakukan pencahayaan yang cukup di dalam rumah, kemudian menutup rapat penampungan air, kemudian bisa dengan menaburkan bubuk larva pada penampungan air yang kemungkinan nanti akan dikuras, kemudian menggunakan kelambu saat tidur, kemudian hentikan kebiasaan menggantung pakaian yang menyebabkan tempat nyamuk itu hinggap atau bersarang. Bagaimana sih ciri-ciri kita terkena penyakit DBD? Biasanya kalau kita terkena penyakit DBD, biasanya tanda dan gejala yang biasanya muncul itu demam tinggi selama beberapa hari, kemudian nyeri kepala, kemudian nyeri sendi, otot dan tulang. Biasanya nafsu makan menurun, mual dan muntah. Kemudian ada kemerahan atau ruam-ruam di sekitar tubuh. Bisa juga terjadi perdarahan dari hidung, gusi, dan di bawah kulit. Oh, jadi setelah kita terkena penyakit DBD nih, terus makanan apa yang harus kita makan agar kita bisa sembuh? Oh ya, sebelumnya? Untuk makanan, ya? Ya, sebelumnya apakah penyakit DBD itu bisa sembuh? Bisa sembuh, asalkan berobat ke tempat pelayanan yang percaya. Jadi makanan yang harus dimakan? Untuk makanan-makanan yang harus dimakan biasanya tergantung dari jenis makanan itu sendiri berbahaya untuk dimakan atau tidak. Misalkan dengan kondisi kita saat terkena penyakit DBD, biasanya kita mengalami yang namanya mual muntah atau sakit perut atau pusing. Sebisa mungkin dihindari untuk makanan-makanan yang mengandung asam, seperti makanan yang kiranya pedas, asin, asam, panas, itu dilarang juga, dihindari maksudnya. Kemudian untuk makanan-makanan buah seperti yang mengandung asam seperti jeruk, kemudian yang asam-asam lainnya itu dihindari sebaiknya. Kemudian dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung vitamin seperti buah naga, atau mengkonsumsi madu atau yang lain yang kemungkinan tidak membuat perut kita sakit. Kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih Kak atas waktu dan informasi yang telah Kakak berikan. Terima kasih. Ya, mungkin itu saja wawancara untuk sore hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Sekian video dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya Sinta Laura Cantik. Bye.